Setelah unta dikasihkan kepada orang tersebut, Nabi bilang sama sahabat, faqala ma baina as-sama'i wal ardi ahadun illa ya'lama anni rasulullah illa al-asil jinni wal insi. Kata Nabi, tidak ada satu makhluk pun di bumi maupun di langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan puji dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, hadis-hadis pilihan tentang kemuliaan dan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, selanjutnya tambahan hadis berikutnya. An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir Allah radha kepadanya. Sebelumnya juga hadis kemarin itu dari Jabir juga ya. Ya, ini juga dari Jabir, sama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aqbalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta rafa'na ila ha'itin min Bani Najjar. Nah, kata Jabir, kami kembali bersama Rasulullah SAW. Nah, kembali di sini maksudnya kembali ke Madinah. Cuma tadi disebutkan dari perjalanan, apakah kembali dari peperangan atau safar, perjalanan saja. Yang jelas Jabir berkata, kami kembali bersama Rasulullah SAW ingin menuju ke kota Madinah. Hatta rafa'na ila ha'itin fi Bani Najjar, sehingga kami tiba, sebelum sampai ke Madinah, kami tiba dulu di sebuah rumah pagar. Rumah itu besar, pagarnya pun besar, halamannya pun besar. Nah, kami tiba di pagar daripada keluarga Bani Najjar. Orang Arab ini kan bersuku-suku dia. Ya, suku Bani Najjar dan sebagainya. Nah, mungkin di masa sini Bani Najjar ni dia punya pagar tersendiri. Suku lain punya pagar tersendiri. Begitu maksudnya. Fa idza fihi jamalun, maka ya ternyata di situ ada seekor unta. Ya, unta. La yadkhulul ha'ita ahadun illa shadda alaihi. Ternyata di situ ada seekor unta, tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke pagar tersebut melainkan terganggu oleh unta tersebut. Jadi unta ni yang liar, mengganggu orang-orang yang bisa masuk pagar tu, ya, kerana diganggu oleh dia. Unta ni banyak nama ya, kadang disebut ba'ir, unta juga. Kadang disebut jamal, ya, jamal juga unta. Maka nama orang nama jamal tu cuman nama itu mau panjang mimnya, Jamal. Jamal berarti indah. Tapi kalau tanpa alif, Jamal, unta. Jadi kalau nyebut nama orang nama Jamal itu panjang sikit. Jamal, Jamal, ke mana? Kau bilang Jamal, unta. Jadi pendek sikit itu bahasa Arab ya, panjang sikit. Pendek itu bisa berubah makna. Jamaluddin, ya, Jamaluddin, panjangkan mimnya. Kalau bilang Jamaluddin, unta, din agama, berarti agama unta. Jadi Jamaluddin, mau panjangkan mimnya. Nah, tidaklah seseorang masuk ke pagar Bani Najjar tersebut melainkan diganggu oleh unta tersebut. Fadzakaru dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka orang-orang yang terhalang untuk masuk di pagar Bani Najjar tadi itu, mereka mengadukan hal mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Fa'atahu fada'ahu, kemudian Nabi mendatangi unta tersebut dan memanggilnya. Unta didatangi dan dipanggil Nabi SAW. Faja'a wadi'an musfiratu fil ardi, maka datanglah unta tersebut. Datang tu macam orang taat betul. Dipanggil Nabi, dia pun datang dan meletakkan kepalanya di tanah. Meletakkan kepalanya di tanah hatta barika baina yadayhi, kemudian turun menunduk terus persis di hadapan Nabi Muhammad SAW. Jadi unta yang mengganggu orang yang liar tadi itu, begitu dipanggil macam anak kecil, datang dengan Nabi, menunduk, turun persis di hadapan Rasulullah SAW. Waqala sallallahu alaihi wasallam, hatu khitaman. Nabi berkata kepada sahabat, datangkan kepadaku seustas tali, atau beri aku tali. Nabi minta tali. Fa khattamahu wa dafa'ahu ila sahibihi. Kemudian dapat Nabi tali tadi, lalu Nabi mengikatnya. Dikala unta tadi sebagaimana biasanya, kemudian diberikan kepada pemilik unta tersebut. Ini unta siapa punya? Kata Nabi, ini ambil. Itulah. Thumma altafata faqala, kemudian Nabi pun menoleh kepada kami, kepada sahabat. Setelah unta dikasihkan kepada orang tersebut, Nabi bilang sama sahabat, faqala ma baina as-sama'i wal ardi ahadun illa ya'lama anni rasulullah illa al-asil jinni wal insi. Kata Nabi, tidak ada satu makhluk pun di bumi maupun di langit. Tidak ada satu makhluk pun di langit maupun di bumi illa ya'lama anni rasulullah, melainkan dia semuanya mengetahui sungguhnya aku ini utusan Allah. Dia tahu semuanya aku ini Rasulullah, utusan Allah. Illa asil jinni wal insi, melainkan yang tak kenal, yakni manusia dan jin yang membangkang terhadap Allah dan aku. Jadi seperti jelas, illa asil jinni wal insi. Kata Nabi, tidak ada satu makhluk pun di bumi maupun di langit. Tidak ada satu makhluk pun di langit maupun di bumi illa ya'lama anni rasulullah, melainkan dia semuanya mengetahui sungguhnya aku ini utusan Allah. Dia tahu semuanya aku ini Rasulullah, utusan Allah. Illa asil jinni wal insi, melainkan yang tak kenal, yakni manusia dan jin yang membangkang terhadap Allah dan aku. Jadi seperti jelas, semua makhluk di muka bumi ini semuanya mengenal Nabi Muhammad SAW. Cuma yang tak kenal tadi itulah dua, manusia dan jin, tapi dia membangkang. Tapi yang tak ada, yang tak kenal. Apalagi orang-orang yang saleh itu sangat kenal betul dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya saya tidaklah mengetahui tentang biografi Nabi Muhammad setelah kita pelajari, kecuali orang-orang yang kenal Allah. Setiap orang yang kenal Allah pasti dia kenal Nabi Muhammad. Makanya kadar Nabi Muhammad itu, derajat Nabi Muhammad hanya diketahui oleh para waliullah. Sampai Hamka pun akhirnya tertarik dengan ilmu tasawuf. Kenapa? Dia mengkaji, mengutip perkataan para sufi. Ternyata mereka meyakini bahwasanya semua makhluk ini diciptakan dari nur Nabi Muhammad SAW. Makanya semua alam ini, makhluk ini bahan bakunya dari itu, dari nur Nabi. Maka sebenarnya alam ini tunduk dengan Nabi Muhammad SAW. Yang tak tunduk yang mana? Tadi dua, manusia dan
Yang jin yang tak dapat hidayah, dia tak dapat hidayah, membangkang Allah, membangkang Nabi Muhammad. Nah, dia tak kenal Nabi. Nanti sampai dia meninggal baru dia dikenalkan. Karena nanti dalam kubur kita ini dikenalkan. Dalam kubur itu datang malaikat dan sebagainya, didatangkan Nabi Muhammad, ditanya, kau kenal dah dulu ini? Nah, orang saleh, orang ahli ibadah kenal. Tapi orang mukmin dia tak kenal. Tapi dikenalkan, inilah utusan kau dulunya. Nah, mulai dia menangis. Apa sebab? Karena tak kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, saya tanya Bapak Ibu, sekarang sudah pernah mandang Nabi belum? Tapi karena kita meyakini Allah, meyakini Rasulullah, nanti di sana kenal. Ya. Dan Nabi apakah lagi? Nabi mengenal kita, kita pun insya Allah akan mengenal. Kenapa? Memandangnya dengan iman. Kan iman nih, iman kepada Allah, iman kepada iman kepada malaikat, iman kepada Rasul. Ini iman kepada Rasul. Iman bagi iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada, dan ini kan rukun iman yang kita kaji, kita yakini. Salah satunya iman kepada Nabi, yaitu Rasulullah SAW. Nah, karena iman inilah nanti kita akan mengenal dan memandang Nabi Muhammad SAW.